liru'yatihi wa aqmiru liru'yatihi fa in alat dunahu wa yazatu fa akamilu salasina yauma rawahun Tirmidzi wa qala Tirmidzi Bukhari Sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza baqiya nisfu min Sya'bana fala tasumu rawahu Tirmidzi wa qala Ibnu Hasan Sahih. Wa an Abi Yaqdan Ammarin Yasiri radhiyallahu anhuma qala man soma yaumal ladzi yusakku fihi faqad asar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hasanun sahih. Dari satu bab ini yang disebut dengan puasa hari Sabtu. Di puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram, ada puasa makruh. Puasa wajib, puasa Ramadan. Wajib kan? Sama puasa kafaroh itu juga wajib. Sama puasa nazar, kalau yang dari nazarin wajib. Yang tadinya sunnah, kalau nazar menjadi wajib. Misalnya Bapak Slamet, dia nazar, kalau saya nambah cucu, saya akan puasa 7 Senin 7 Kamis. Asalnya puasa Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah. Tapi begitu dinadarkan jadi wajib. Berarti selamat harus 7 Senin 7 Kamis puasa terus. Kalau dia nggak puasa dosa, karena udah nadar, harus dibayar. Nah itu puasa-puasa yang hukumnya wajib. Kalau ada puasa haram, jumlahnya ada 5 dalam setahun, yaitu puasa pas hari raya Idul Fitri, tanggal 1, kalau Lebaran cuma puasa. Itu haram tuh, jangan sok rajin, nggak dapat pahala, dosa. Satu. Nah, yang 4 kumpul, yaitu di Idul Adha. Pas Idul Adha-nya di tanggal 10 Dzulhijjah, ya loh. Nah, kemudian 3 berikutnya hari Tasyrik 11, 12, 13. Nah, jadi jumlahnya setahun berapa? 5. Yang 1 hari raya Idul Fitri, yang 2 hari raya Idul Adha, berarti udah 2. Yang 3 hari Tasyrik, yang nyambung tadi itu di Dzulhijjah. Kan lebarannya tanggal 10 Dzulhijjah, atau 11, 12, 13 kan hari Tasyrik tuh. Hari-hari kita boleh makan, hari-hari penyembelihan kurban masa itu. Nah, ya nyata pada untuk 3 hari itu. Nah, jadi itu puasa yang hukumnya haram, nggak boleh tuh. Ya, bagi orang yang puasa dahar, puasa setahun, itu harus menghindari yang 5 itu. Banyak orang-orang puasa terus menerus dalam hidupnya. Itu yang semalam datang Dr. Haji Mutasim Billah, pimpinan pesantren Padanaran, Jogja, malam datang di
karena Al-Quran di Syarikat Najib malam mengajar jam 1 sampai 3 malam. Itu dia puasa dari usia pas kelas 1 sanawiyah sampai sekarang puasa terus. Berapa puluh tahun setiap hari. Sama juga kayak kiainya kepada Mondok di dunia sadar di Kudus. Ya. Itu kalau dia nggak puasa malah sakit badannya, masa pada sakit karena udah terbiasa puasa. Umur hidup puasa. Nah, ketika dia terus-menerus puasa, tetap 5 ini harus buka. Kalau tidak nabrak 5 ini haram. Gitu. Itu namanya shaum dahar, puasa tahunan. Selain dari 5 itu nggak harus. Ya. Selain dari 5 itu nggak harus. Nah, itu tadi. Iya. Bisa umur hidup di puasa. Tapi menghindari yang 5 tadi itu. Jadi puasa apa saja boleh. Gitu. Ini nggak boleh yang 5 tadi itu harus berbuka. Yang 5 itu ditabrak itu puasa yang haram. Jadi ada puasa wajib, ada puasa haram. Puasa wajib tadi Ramadan, puasa kafaroh, puasa nadar. Itu yang hukumnya wajib. Nah, puasa haram, puasa pada 1 Syawal. Terus 10 Dzulhijjah, terus 11, 12, 13 Dzulhijjah, 11 hari. Jumlahnya 5 dalam tahun. Terus ada puasa sunnah. Nah, banyak puasa sunnah mah. Ya, selain tadi itu sunnah. Ada sunnah yang langsung, ada sunnah yang hadisnya sifatnya hanya sekedar boleh. Ada yang benar-benar langsung disebut oleh Rasul pada Senin Kemis, gitu. Kita terbiasa puasa Senin Kemis. Nah, itu puasa Senin Kemis itu puasa khusus Rasul, karena hari Seninnya kelahiran Rasul. Ya, kenapa Nabi ditanya, kenapa ya Rasul engkau puasa di hari Senin? Fihi yauma wulidtu, karena di hari Senin aku dilahirkan. Itu Rasulullah memperingati lahirnya tiap seminggu sekali. Kita kan setahun sekali. Ini nggak apa-apa. Rasulullah tiap Senin itu. Nah, kemudian Kamis, karena hari Jumat itu lebaran dalam seminggu. Gitu. Lebarannya orang mukmin itu hari Jumat. Ketika Kamisnya itu diaturkannya, diangkatnya amal dalam seminggu. Maka hari Kamis disunahkan puasa. Dan ciri khas ya puasanya Rasulullah itu. Gitu. Jadi kalau kita melakukan puasa-puasa yang lain, puasa Senin Kamis, kalau enak bahkan juga biasa puasa Senin Kamis. Nah, banyak puasa sunnah. Nah, ini yang di sini nih puasa makruh dan makruhnya makruh tahrim. Makruh itu ada 2. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Ini benar-benar dilarang. Hanya nggak haram aja gitu, tapi supaya dihindari. Ya. Apa itu? Yaitu puasa yang tinggal sehari atau 2 hari Ramadan. Jadi Sya'ban akhir. Ya. Bisa tanggal 29 Sya'ban
atau 30 Sa'ban atau 28. Pokoknya sehari atau 2 hari udah mau Ramadan. Itu jangan puasa. Itu hukumnya makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman. Gitu. Hadis pertama dari Abu Hurairah Abdurrahman As-Sakhar. Beliau bersabda, dan Nabi bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ya. Kecuali bagi orang yang membiasakan berpuasa, maka berpuasalah pada hari itu. Jadi orang yang nggak punya kebiasaan puasa sunnah, lalu tiba-tiba puasa sehari sebelum Ramadan, nah itu nggak boleh. Atau 2 hari sebelum Ramadan. Sebelumnya dia nggak punya kebiasaan puasa sunnah. Tapi kalau dia sudah mempunyai kebiasaan puasa sunnah, itu nggak apa-apa. Kita sudah biasa puasa Senin Kamis. Ramadan tinggal 2 hari lagi, gitu. Nah, kemudian hari Jumatnya Ramadan, tanggal 1 Ramadan, terus hari Kamisnya, kan seharusnya nggak boleh tuh. Tapi karena kita udah punya kebiasaan, udah istiqomah, boleh, nggak apa-apa. Akhirnya nyambung, Kamisnya puasa sunnah, Jumatnya udah masuk 1 Ramadan. Yang begitu nggak apa-apa. Bagi orang yang sebelumnya tidak punya kebiasaan puasa sunnah, maka oleh nggak boleh. Hukumnya apa tadi? Makruh. Makruh apa namanya? Makruh tahrim. Makruh yang mendekati keharaman. Jadi ada makruh tanzih, makruh yang mendekati boleh. Satu. Yang kedua dari Ibnu Abbas, sahabat Rasul. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, di makaminya di Taif. Sekarang Taif lebih ramai karena ada Ibnu Abbas di sana. Ini sahabat Rasul yang punya kecerdasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu qabla Ramadan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in halat tunahu ghayabatun fa akmilu 30 yauman. Kata Nabi, janganlah kalian berpuasa sebelum datang bulan Ramadan. Berpuasalah kalian karena melihat hilal bulan, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Apabila terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah sampai 30 hari. Ini yang pertama, hukum puasa tadi itu yang hukumnya makruh, karena tinggal sehari 2 hari menjelang bulan puasa, bulan Ramadan. Hukumnya makruh tadi. Yang kedua, perintah ruqyah. Nah, ini hadis tentang adanya perintah ruqyah. Ini kan kalau mau Ramadan ada apa? Ruqyatul hilal yang digelar oleh Kementerian Agama. Nah, karena hadisnya ini, berpuasalah kamu karena kamu melihat hilal. Nah, terus berbukalah kamu, berarti lebaran, kalau sudah melihat hilal. Jadi ruqyah itu emang perintah. Ini orang-orang Muhammadiyah itu nggak pakai ruqyah, makanya hisab.
kami menganggap hisab lebih kuat karena hisab itu dalilnya Quran. Gitu. Jika alamu ada kesini awal hisab. Peredaran matahari itu supaya kamu mengetahui tentang jumlah bulan atau dalam setahun. Kesini waktu hisab. Mereka pakai hisab, nggak pakai ruqyah. Nah, kalau ini ahli sunnah wal jamaah dua-duanya dipakai. Ya, kalender itu hasil hisab. Kalender punya kalender nggak di rumah? Kalau punya duit, kalau pengen awet beliin apa? Kalender. Awet. Dan itu punya duit, habisnya bisa bareng. Kalau punya duit dibeliin apa supaya habisnya bisa bareng? Beliin kalender, habisnya bareng. Nah itu kalau kalender itu hisab. Karena berdasar hisab maka lebaran asal kalender sudah muncul ya setahun sebelumnya lebaran nggak bisa diumumin kan hisab kalender. Di kalender udah ada belum tanggal 1 puasa? Udah ada. Lebaran udah ada di kalender. Ini kan semua itu. Sehingga Muhammadiyah belum puasa juga nggak bisa ngomongin kapan lebaran. Karena langsung berdasarkan hisab. Nah kalau Nahdlatul Ulama NU kalender hisab dipakai, tapi untuk menyatakan benar apa enggaknya hitungan betul hilal pakai ruqyah. Jadi kalender itu kita suruh ngitung. Itu namanya hisab, hitung itu bahasa Arabnya. Hitung itu hisab, suruh ngitung. Nah untuk menyatakan benar enggak hitungan saya, ya lihat kenyataan. Kenyataannya bulan muncul apa orang? Gitu. Kalau bulan muncul sesuai dengan apa yang ada di kalender, berarti hitungan benar. Maka berpuasalah kamu. Nah, begitu juga. Udah 1 Syawal, di Ramadannya udah habis, muncul bulan 1 Syawal. Wa aftiru. Jadi berbukalah kamu, lebaranlah kamu, karena sudah ada tanggal 1 Syawal. Puasa juga berdasarkan munculnya bulan, lebaran juga berdasarkan munculnya bulan. Namanya ruqyah. Ruqyah itu melihat bulan dengan mata telanjang. Itu namanya ruqyah. Ya, aro. Ya, jadi aro. Jaro, ruqyah. Iya, artinya dipadukan kalender dia, ruqyah. Ya. Nah, yang sering menjadi permasalahan itu, ya tadi itu. Yang pertama, 2 pendapat yang berbeda. Itu sampai kapan nggak bisa disatuin. Jadi Muhammadiyah dengan NU ini sampai hari kiamat nggak bisa, karena pendapatnya udah beda. Nah, yang kedua ada lagi pendapat kalau Muhammadiyah saya juga pakai ruqyah, tapi saya tidak menentukan derajat. Kalau orang NU itu bisa dianggap tanggal kalau sudah 2 derajat. Karena kalau udah 2 derajat itu bulan kelihatan. Jadi ruqyah itu melihat. Jadi ruqyah itu melihat. Kalau sudah 2 derajat, pas tanggal 1 bulan itu muncul. Sebentar, hilang. Makanya yang melihat harus benar-benar panteng. Kapan tenggelamnya matahari? Pas matahari tenggelam, bulan muncul. Sebentar. Nah, itu kelihatan kalau sudah 2 derajat, namanya ruqyah melihat. Kalau Muhammadiyah dia tetap ngaku pakai ruqyah juga,
cuma dengan berdasarkan wujudul hilal. Jadi walaupun hanya 1 derajat atau bahkan setengah derajat, itu bulan udah ada, namanya wujudul hilal, cuman belum kelihatan. Ya kan yang penting kan udah ada gitu, kalau mati gitu. Kan walaupun nggak kelihatan, aslinya sudah ada. Gitu. Sehingga walaupun baru 1 derajat, ya nggak apa-apa, puasa lah. Nah, kalau ketepatan bareng ya bareng, kalau nggak bareng ya bareng. Perselisihan itu terjadi kalau bulan itu tidak nyampe 2 derajat. Tapi kalau ketinggian bulan di tanggal 1-nya itu di atas 2 derajat, pasti bareng. Karena nggak mungkin gitu. Tadi kan kalau kurang dari derajat tuh Muhammadiyah tetap menanggalkan, NU-nya Sunnahnya tidak mau menanggalkan karena belum kelihatan. Ini berkaitan itu. Kemudian hadis ketiga dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila sudah sampai pada pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Nah, ini beda. Kalau yang di atas sudah jelas yang dimaksud hanya 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kalau yang ini dari tanggal 15 Sya'ban habis nisfu, nggak boleh puasa. Tapi ini tadi itu bagi orang yang tidak punya kebiasaan puasa. Ya. Ini lebih lama lagi nih, 15 hari kalau nisfun Sya'ban. Nisfu Sya'ban, malamnya nisfu Sya'ban, besoknya sampai ketemu 1 Ramadan nggak boleh puasa. Hadis keempat terakhir dari Abi Yaqdhani Ammar bin Yasir, termasuk sahabat yang mengalami penyiksaan dari orang-orang kafir. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shoma al-yawmul ladzi yushaqu bihi faqad tasa'a Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpuasa pada hari yang masih dilakukan, yang disebut puasa syak, puasa hari syak. Puasa tadi yang hukumnya makruh. Jadi ada puasa wajib, ada puasa haram, ada puasa sunnah, ada puasa makruh. Nah, ada puasa mubah yang sunnahnya nggak ditentuin, yang termasuk tadi puasa umur hidup tadi itu dia mubah. Kalau Senin Kemis sunnah, Asyura, kemudian Tasyu'a, Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu hukumnya sunnah. 6 hari bulan Syawal, di bulan Syawal itu juga sunnah. Nah yang tadi itu puasa terus menerus tadi itu, nah itu boleh aja kalau tidak mengganggu aktivitas dia sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarga, tidak apa-apa, karena itu bagian dari riyadhah. Tapi kalau kita gara-gara puasa lemes sehingga gak kuat kerja gitu, padahal puasanya bukan sunnah, bukan, hanya puasa mubah, itu gak boleh, karena mencari nafkah hukumnya wajib gitu. Jadi
Jadi pengen puasa terus menerus, tapi nya nggak kerja, mangan opor ya. Makanya nggak boleh begitu. Tapi kalau nggak mengganggu kewajiban, itu namanya riyadhah. Kalau itu sifatnya nggak pribadi. Gitu. Maka hadisnya pun ada yang memakruhkan bagi orang yang tidak yang mengganggu aktivitas. Gitu. Nah, yang nggak mengganggu boleh-boleh saja. Jadi ada wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Kayak hukum ini aja. Dan banyak yang mempunyai hukum. Semuanya hukum ya 5 itu. Semuanya itu besar pada 5 itu. Nikah seperti itu, puasa seperti itu. Dan Abul Qasim itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa dari Ishak itu dia telah berbuat mendurhakai Abul Qasim. Kenapa? Karena putra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada namanya Qasim. Dia disebut Abul Qasim. Maksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut Abul Qasim, kita jawabnya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Salat dustur itu. Salat dustur itu kan gitu. Abul Qasim itu dibuat ya. Aneh itu dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi disebut. Ya. Nama Nabi itu pernah saya jelasin berapa jumlahnya? 201 nama Nabi itu. Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Ahid, Wahid, Wahidun, Hasyirun, Akibun, Toha, Yasin, Tohirun, Toyibun, Muqahharun, Rasulun, Nabiyun, Sayyidun, Qayyimun, Jami'un, Hasyirun. Nama-nama Nabi itu Qaidul Ghuril Muhajjalin, Habibullah, Sofiyullah, Najiyullah, Sa'dullah, Khalilur Rahman, Raufun, Rahimun. Nama-nama berapa tadi jumlahnya? 201 yang sudah saya jelasin di TikTok. Baru nomor 74. Itu banyak yang ngikutin itu. Di antaranya Abul Qasim. Wallahu a'lam.